Ustadz, Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, apa benar Allah itu menciptakan dulu Lauhil Mahfuz? ya. Jadi Lauhul Mahfuz itu secara makna bahasa lau itu bentuk jamaknya alwah yang artinya papan. Mahfuz yang tersimpan. Begitu di dalam kamus Lisanul Arab secara makna etimologi. Jadi semuanya sudah tersimpan rapi sebelum bumi dan langit Allah ciptakan, termasuk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Oh, Masya Gitu. Allah. Menarik banget nih pembahasannya, Ya. Ustadz. Tapi Nada mohon izin mau sapa dulu para viewers di Silahkan. rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nada Sikah dalam program Share It, program tausiah yang membahas tema-tema ringan bersama guru kita Ustadz Taufikur Rahman. Masya Allah. Ustadz, Ya, selama ini kan banyak banget nih orang-orang yang mengira bahwa isi dari Lauhil Mahfuz ini seputar tentang rezeki dan jodoh. Sebenarnya apakah memang cuma itu aja atau semua peristiwa yang terjadi di muka bumi ini, Ustaz? untuk lebih meyakinkan, ini ada tolong bacakan firman Allah surat Al-Hadid ayat ke-22. Oke, siap Ustaz. Silakan. Ayat 22 Ustaz ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul adzim. Bacakan terjemahannya sekalian. Terjemahannya, oke. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz. Oh, sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Oh, Masya Allah. Lihat tuh ujungnya. Sungguh yang demikian itu bagi Allah kecil. Ya, jadi bukan hanya urusan jodoh, bukan hanya urusan tadi yang ditanyakan ya. Jadi semua langit dan bumi berikut isi-isinya sebelum diciptakan sudah tertera rapi di Lauhul Mahfuz. Dan yang demikian itu bagi Allah bukan hal yang sulit. Buat Allah sesuatu yang sangat amat mudah. Jadi jawabannya sudah diabadikan di Quran surat Al-Hadid ayat ke-22. Oh, Masya Allah. Ya cukup jelas ya Ustadz ya. Ustadz, apakah bisa apa yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ini Allah rubah takdirnya atas kehendaknya? Bisa saja ya. Jadi ya patut diketahui kepada para sahabat syar'id. Jadi ketentuan nanti ya tersimpan dalam Lauhul Mahfuz ya sejak zaman azali itu namanya qada. Kemudian dicicil di saat terjadinya sesuai kondisi namanya takdir. Nah, ini yang bisa merubahnya diantaranya dua hal. Satu, di saat kita gemar bersedekah. Yang kedua, di mana kekuatan doa. Ya, tapi persentasenya yang untuk lebih betul-betul cepat ya ibadah diantaranya adalah sedekah. Maksudnya menyenangkan hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Jadi tetap ketentuannya terjadi, tapi kadarnya bisa jadi berkurang. Ternyata ditakdirkan di tanggal sekian, jam sekian, hari ini atau hari kapan ditentukan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz untuk terjadi kecelakaan kepada si fulan. Dilalahnya memang ini orang gemar bersedekah. Termasuk hari itu pun dia habis bersedekah. Terjadi kecelakaan hebat. Mobilnya hancur. Ya, di tempat yang sudah ditentukan. Tapi dilalahnya kok di luar logika ya.
ironi, mobil hancur, orangnya cuma luka-luka biasa aja. Nah, di sini ya tetap qadarullah terjadi, tapi ya kepada yang bersangkutan. Nah, yang bisa merubah itu ya memang kekuatan doa, lebih-lebih ibadah, yang dimana bagian ibadah adalah bersedekah. Makanya ada bahasa as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah sebagai penolak bala. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz. Oh ya Ustadz, selain Allah, apakah malaikat ataupun iblis bisa mengintip catatan takdir di Lauhul Mahfuz Ustadz? Ya, untuk Lauhul Mahfuz itu hanya ketentuan Allah saja. Di dalam Quran memang disebutkan di mana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hijr dari ayat 16, 17 dan 18, di mana Al-Quran mengabadikan wa hafiznaha min kulli syaitonir rajim. Apa-apa yang tertera di Lauhul Mahfuz wa hafiznaha, kami menjaganya. Aku menjaganya dari setiap intipan, dari setiap pengen tahu kepoknya siapa? Syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Gitu. Makanya suka terjadi yang sifatnya kok mirip-mirip, itu hasil nguping kalau bahasa kita mah. Nah, itu dengan berkolaborasi yang kadang-kadang orang-orang yang lemah iman punya masalah mentok, datangnya kata bahasa anak zaman now ke orang pinter. Nah, kalau orang pinter yang datangnya pasti yang datang orang-orang bodoh. Gitu kan? Nah, makanya itu bisa saat betul-betul terjadi. Ya namanya boleh hasil nguping. Ada banyak salahnya, mohon maaf, enggak benernya tapi banyakan salahnya. Nah, jadi kalau secara nas Qur'annya tadi Allah abadikan di surat Al-Hijr di ayat ke-17, aku jaga betul-betul min kulli syaitonir rajim, dari kekepoannya tuh, setan-setan yang terkutuk. Gitu. Iya, berarti hasil nguping itu pun belum tentu benar ya, berarti banyak salahnya juga. Tuh. Dan itu pun setan di saat lagi memberitakan kepada yang bertanya, bukan langsung, ada vianya lagi tuh perantaranya. Ya, siapa itu ya? Suka disebutin kalau orang dulu nyebutnya dukun, gitu kan? Makanya namanya dukun. Iya, duduknya nggak tekun kan gitu. Iya. Gitu. Bahkan ada juga sering Ustadz kayak nonton di mungkin acara-acara yang banyak paranormal zaman sekarang tuh kayak bisa meramal masa depan seseorang. Dan kadang-kadang nih Ustadz yang nada heran tuh kadang-kadang ada yang bener Ustadz. Ada yang bener terjadi gitu apa ramalannya gitu. Nah, yang nada bingung tuh kenapa Allah menciptakan manusia dengan keahlian seperti itu dan membiarkan mereka hidup Ustadz? Ya, jelas karena kan di saat yang namanya surga dan neraka itu memang bahasa Nabi al-jannah huffat bil makari wan nar huffat bis syahawat. Jalan menuju surga selalu diliputi dengan kebencian, jalan menuju ke neraka selalu diliputi dengan keindahan dan nafsu birahi yang selalu menggoda. Nah, yang begitu-begitu Allah ciptakan tujuannya untuk menguji tingkat keimanan hamba-hamba Allah, siapa yang betul-betul lulus menjadi hamba yang bertakwa. Wah, gitu. Seperti itu ya Ustadz. Pantesan ya. Ustadz, pembahasan kita ini semakin luas ya. Masya Allah kalau udah bahas Lauhul Mahfuz ini. Pasti masih banyak yang penasaran nih para pemirsa di rumah dan juga para kru-kru di sini pasti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kita selanjutnya. Insya Allah. Tapi sebelumnya Ustadz mohon maaf kita jeda dulu dan buat sahabat muslim yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Share It.